Suasana menjadi semakin kacau dan menakutkan. Dika berteriak, "Gundurwowo, kita benar-benar terjebak." Anton mencari senjata. "Kita harus melawan, tidak ada cara lain." Dengan ketiga arwah jahat yang sekarang mengancam mereka, kuntilanak, pocong, dan Gundurwowo, Selamat datang di Inti Misteri. Bersiaplah, karena perjalanan ini tidak akan mudah. Setiap detik, setiap menit bisa menjadi yang terakhir. di ujung desa yang jauh dari keramaian, terhampar hutan lebat yang dikenal penuh misteri dan keangkeran. Hutan ini dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan suasana yang selalu diselimuti kabut tipis, telah lama menjadi sumber cerita menakutkan. Salah satu tempat yang paling dikenal adalah sebuah gubuk tua yang berdiri di tengah hutan, dikenal sebagai Gubuk Pocong. Tempat ini telah menjadi pusat dari berbagai cerita horor. Warga desa seringkali mendengar suara-suara aneh di malam hari. Jeritan yang menggema di antar pepohonan, tawa perempuan yang meresahkan, dan langkah-langkah berat yang menyeret di tanah lembab. Namun, tidak ada yang pernah benar-benar mengetahui kebenaran di balik semua itu, sampai malam itu tiba. Sekelompok anak muda yang penasaran dengan semangat dan rasa ingin tahu yang membara, memutuskan untuk menghadapi ketidakpastian yang menunggu di dalam hutan terkutuk ini. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya pengalaman yang akan mereka hadapi. Tetapi, keberanian mereka akan diuji di bawah bayang-bayang kegelapan yang mengerikan. Di dalam rumah Andi, suasana tampak penuh gairah dan kecemasan. Andi, yang selalu mencari tantangan, mengajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya sebagai uji nyali. Di hadapan mereka, gubuk yang dikenal dengan nama Gubuk Pocong tampaknya menjadi tujuan yang sangat sempurna. Rika, Anton, dan Dika merasakan campuran antara keberanian dan ketakutan. Mereka mendiskusikan berbagai cerita tentang hutan dan gubuk, mulai dari kisah-kisah menyeramkan hingga legenda yang mengerikan. Andi dengan semangat, "Teman-teman, malam ini kita akan menghadapi tantangan besar. Gubuk Pocong itu sudah terkenal, tidak ada yang pernah berani memasuki tempat itu, tapi kita akan melakukannya." Rika dengan ragu-ragu, "Aku masih tidak yakin. Banyak orang bilang tempat itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi pada kita?" Anton tertawa. "Itu hanya cerita menakut-nakuti. Kita hanya perlu masuk sebentar, melihat-lihat, dan keluar lagi. Paling lama 1 jam. Dika dengan serius, "Hutan ini bukan sembarang hutan. Ada yang bilang pocong, kuntilanak, genderuwo, bahkan banaspati sering muncul di sini. Kita harus berhati-hati." Andi menyeringai, "Justru itu tantangannya. Kita akan menjadi legenda malam ini jika kita berhasil. Ayo, kita buktikan keberanian kita." Rika menghela napas. Baiklah, tapi ingat, jika ada yang terjadi, tanggung jawab ada pada kalian. Aku ikut karena kalian sudah yakin." Keputusan dibuat, dan malam itu mereka bersiap untuk memasuki hutan yang dikenal angker itu. Mereka tidak mengetahui betapa menantangnya pengalaman yang akan mereka hadapi. Tetapi semangat muda dan rasa ingin tahu mendorong mereka untuk melangkah maju. Saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam hutan, suasana di sekeliling mereka mulai berubah. Pepohonan yang awalnya terlihat ramah kini tampak semakin mengancam. Kabut tipis mulai muncul dari bawah, menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui. Hutan ini tampaknya menelan suara mereka, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Setiap langkah mereka terasa semakin berat dan udara semakin dingin, seolah ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam kegelapan. Anton mengamati sekitar. Hutan ini benar-benar terasa berbeda. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Rika menggigil. Sunyi sekali, seharusnya ada suara burung atau serangga, tapi semuanya hening. Dika melihat ke arah pepohonan. "Aku merasa seperti kita sedang diikuti. Harusnya kita berhati-hati." Andi tertawa kecil. "Jangan khawatir, kita hanya perlu terus berjalan sedikit lagi.
Gubuk itu sudah dekat. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan hutan. Pepohonan tampak semakin menjulang tinggi, seolah-olah mengurung mereka dalam kegelapan yang menakutkan. Kabut semakin tebal dan rasa dingin yang menyelimuti mereka semakin menambah suasana mencekam. Mereka tidak bisa menghindari perasaan bahwa ada sesuatu yang mengamati mereka dari bayang-bayang. Ketika mereka akhirnya tiba di depan gubuk pocong, pemandangannya mengerikan. Gubuk tua ini tampak seperti bangunan yang terabaikan selama bertahun-tahun. Atapnya rusak dan beberapa bagian tampak roboh. Aroma busuk yang menyengat keluar dari dalam, membuat suasana semakin menyeramkan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma busuk yang seakan menandakan sesuatu yang tidak beres ada di dalam. Rika menutup hidung. Bau busuk sekali, rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Anton memperhatikan gubuk. Tempat ini tampaknya benar-benar tua dan tidak dirawat. Sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Dika memeriksa sekeliling. Ada bekas-bekas ritual di sini. Ini bukan tempat yang aman. Kita harus lebih hati-hati. Andi melangkah maju. Ayo, ini tempat yang kita cari. Jangan takut, kita akan keluar dalam 1 jam. Mereka melangkah memasuki gubuk dengan hati-hati. Ruangan di dalamnya dipenuhi debu dan barang-barang tua yang sudah lama ditinggalkan. Beberapa kain lusuh tergantung di sudut ruangan. Dan jendela yang pecah membuat angin malam masuk, mengibarkan tirai yang sudah usang. Suasana semakin menakutkan saat mereka menyadari bahwa tempat ini mungkin bukan hanya sekedar tempat tua, tetapi juga merupakan tempat yang dihuni oleh kekuatan jahat. Ketika mereka mulai menjelajahi ruangan, tiba-tiba suasana berubah drastis. Di sudut gelap ruangan muncul sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai hingga menyentuh lantai. Kuntilanak itu, dengan mata merah menyala dan senyum yang lebar, menatap mereka dengan penuh kebencian. Suara tawa kecilnya terdengar jelas di telinga mereka, menambah ketegangan yang semakin meningkat. Rika menjerit. Itu kuntilanak. Dia datang mendekati kita. Anton dengan panik, kita harus keluar sekarang, jangan biarkan dia menangkap kita. Andi berusaha tengah, jangan panik, kita harus berpikir jernih dan mencari jalan keluar. Dika menatap kuntilanak dengan ketakutan. Apa kita bisa melawannya atau kita hanya harus melarikan diri? Kuntilanak itu semakin mendekat dengan gerakan lambat. Tubuhnya melayang dan seolah tidak terikat oleh hukum fisika. Suasana semakin dingin dan mencekam, dan mereka merasakan ketidakberdayaan yang menakutkan. Setiap gerakan kuntilanak tampak mengancam dan penuh kemarahan, membuat mereka merasakan teror yang tidak bisa dijelaskan. Rika terisak, aku tidak bisa bergerak, rasanya tubuhku sangat berat. Andi menggenggam tangan Rika. Kita harus lari, sekarang. Ketika mereka berusaha untuk melarikan diri, mereka terhenti oleh kehadiran pocong yang muncul di depan pintu gubuk. Dengan langkah-langkah lompatannya yang kaku dan wajah yang membusuk. Pocong itu menatap mereka dengan mata kosong. Suasana semakin mencekam saat mereka menyadari bahwa mereka terjebak di antara 2 arwah jahat yang mengancam. Anton berteriak, "Pocong, kita tidak bisa keluar." Dika menatap sekeliling. Bagaimana kita bisa menghindar terjebak di sini? Apa kita harus melawan? Rika menangis, tidak ada jalan keluar, mereka akan membunuh kita. Andi melihat jendela. Kita bisa melompat keluar dari jendela itu satu-satunya jalan. Dengan pocong yang semakin mendekat dan kuntilanak yang terus tertawa di belakang mereka, mereka merasa terdesak dan panik. Setiap keputusan yang mereka ambil tampaknya membawa mereka lebih dekat ke bahaya. Mereka tahu mereka harus bertindak cepat jika ingin selamat. Saat mereka bersiap melompat keluar dari jendela, tiba-tiba suara geraman yang sangat keras mengguncang tanah di sekitar mereka. Dari hutan muncul sosok genderuwo, makhluk besar berbulu hitam dengan tubuh berotot dan mata merah menyala. Genderuwo itu menerobos masuk ke dalam gubuk, menghancurkan kayu-kayu yang menghalangi jalannya. Suasana menjadi semakin kacau dan menakutkan. Dika berteriak, "Genderuwo, kita benar-benar terjebak." Anton mencari senjata. Kita harus melawan, tidak ada cara lain. Dengan ketiga arwah jahat yang sekarang mengancam mereka, kuntilanak, pocong, dan genderuwo, Andi, Rika, Anton, dan Dika merasa bahwa mereka berada dalam situasi yang semakin tidak mungkin untuk selamat. Kekuatan jahat yang mengelilingi mereka tampaknya semakin kuat dan tidak dapat diatasi. Tiba-tiba, dari sudut gubuk muncul sosok
Banaspati. Makhluk ini memiliki tubuh yang menyala dengan api berkobar, menambah kekacauan di dalam gubuk. Banaspati yang dikenal sebagai roh api yang sangat kuat bergerak dengan cepat, menciptakan suasana yang sangat menakutkan. Api yang berkobar di tubuhnya memberikan cahaya yang mengerikan dan menambah ketegangan di dalam ruangan. Banaspati dengan suara menggelegar. Kalian tidak akan bisa melarikan dari diri kami. Hutan ini adalah tempat kami. Rika dalam keadaan panik. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melawan semuanya sekaligus. Andi berusaha tenang. Kita harus mencari cara untuk mengalahkan mereka. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan di sini. Dalam keadaan terdesak, mereka mulai mencari sesuatu yang bisa membantu mereka melawan arwah-arwah jahat. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Di tengah kekacauan ini, muncul sosok yang tidak terduga yang akan membawa mereka kepada harapan terakhir. Saat mereka mulai kehilangan harapan, tiba-tiba muncul sosok Ustadz Abdul. Dengan penuh keyakinan, Ustadz Abdul melangkah masuk ke dalam gubuk dengan membawa kitab suci dan doa. Suara bacaan doa yang menggema di dalam hutan menciptakan aura tenang yang mengusir kegelapan. Arwah-arwah jahat mulai melemah seiring dengan bacaan doa dan kekuatan iman yang ditunjukkan oleh Ustadz Abdul. Ustadz Abdul dengan tegas, jangan panik. Doa dan iman kita adalah senjata kita melawan segala bentuk kejahatan. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Banaspati marah. Kau tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku akan menghancurkan semuanya. Ustadz Abdul memulai ritual pengusiran dengan baca doa yang semakin keras dan penuh keyakinan. Cahaya terang dari bacaan doa mulai memancar ke seluruh ruangan, mengusir arwah-arwah jahat yang mengancam mereka. Pocong, kuntilanak, dan genderuwo mulai melemah. Sementara Banaspati terus mengamuk dengan api yang berkobar. Dengan bantuan Ustadz Abdul, Andi, Anton, dan Dika berusaha melawan pocong, kuntilanak, dan genderuwo yang semakin melemah. Kekuatan doa dan iman yang ditunjukkan Ustadz Abdul mulai mengusir arwah-arwah jahat dari gubuk tersebut. Banaspati, yang dikenal dengan kekuatan api yang membara, semakin marah karena terdesak oleh kekuatan iman yang mengusirnya. Dika berusaha melawan pocong. Mereka mulai melemah, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Anton memukul pocong. Ini adalah saatnya, kita hampir menang. Kuntilanak yang mengangkat Rika akhirnya terpaksa melepaskan genggamannya dengan doa yang dipanjatkan Ustadz Abdul. Kuntilanak melayang menjauh dengan teriakan marah, meninggalkan Rika yang akhirnya jatuh ke tanah. Ketegangan semakin berkurang saat arwah-arwah jahat mulai menghilang. Rika terengah-engah. Terima kasih Ustadz, aku sangat takut. Ustadz Abdul membantu Rika berdiri. Jangan khawatir, semua ini berakhir karena iman dan doa kita. Kalian selamat karena keberanian dan iman yang kuat. Andi terharu. Kita selamat dan ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Anton masih gemetar. Ini adalah petualangan yang tidak akan pernah kami lupakan. Dika menatap Ustadz Abdul. Terima kasih Ustadz, kami tidak tahu bagaimana caranya tanpa bantuan Anda. Ustadz Abdul memberi nasihat. Ingatlah selalu, hanya dengan iman dan keteguhan kita bisa menghadapi segala teror dan bahaya. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Setelah pertarungan yang melelahkan dan menegangkan, mereka akhirnya berhasil mengusir semua arwah jahat dengan bantuan Ustadz Abdul. Gubuk pocong yang sebelumnya dipenuhi oleh kegelapan dan teror, kini kembali tenang. Mereka keluar dari hutan dengan tubuh yang terluka tetapi jiwa yang semakin kuat dan penuh pelajaran. Pengalaman malam itu akan selalu menjadi kenangan mendalam dalam hidup mereka. Sebagai peringatan akan bahaya yang tersembunyi di balik kegelapan dan kekuatan iman yang mampu mengatasi segala teror. Sekian cerita untuk hari ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya.